Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Conference League yang baru saja berjalan kemarin. Jadi Conference League sekarang sudah mulai pertandingan pertamanya. Sedangkan kasar lainnya yang Eropa sama Champions League itu pertandingan kedua. Jadi di video kali ini saya akan fokus membahas tentang Conference League. Gitu. Total ada 18 pertandingan juga sama. Tapi mungkin di Converse ini agak susah bahasa karena banyak klub yang jujur aja aku baru tahu namanya. Jadi nanti di video ini saya juga akan menyebutkan apa itu klub sekaligus negaranya. Mungkin nanti juga termasuk klub yang sudah agak terkenal juga. Gitu. Nah, sekarang kita memasuki ke yang pertama. Nah, yang pertama ini saya akan membahas di hari pertama dulu. Saya akan pakai waktu Indonesia aja ya, biar nggak terlalu susah. Jadi di hari pertama ada Victoria SC lawan Chelsea. Nah, Victoria SC itu klub dari Liga Portugal, bagi belum tahu, dan Chelsea itu klub dari Slovenia. Di atas kertas harusnya Victoria SC yang menang karena memang dari liga yang lebih bergengsi lah istilahnya. Victoria bermain formasi 4-3-3, sedangkan Chelsea bermain dengan formasi 3-5-1-1. Dari sini jelas bahwa Chelsea bermain bertahan. Dan Victoria SC ternyata bisa unggul dulu di menit 7 lewat gol Samu. Kemudian dalam berselang hampir 30 menit kemudian Victoria SC cetak gol lagi lewat golnya Gustavo da Silva Cunha. Jadi babak pertama Victoria SC unggul 2-0. Nah, di babak kedua Victoria SC lagi cetak gol lewat Thiago Silva di menit 62. Namanya hampir mirip sama backnya Brasil ya. Mantan backnya Brasil Thiago Silva, cuma beda hanya aja. Nggak ada hanya di sini. Dan di menit akhir Chelsea dapat gol penghibur lah. Di menit 91 lewat Aljosa Matko. Kita lihat dari statistik memang Chelsea layak menang. Bahkan Chelsea cetak 10 shot on target dari 17. Berarti kipernya Chelsea itu melakukan sekitar 7 save. Dan kalau kipernya Chelsea nggak melakukan save yang sebanyak itu, Chelsea bisa kebobolan lebih banyak. Sedangkan Chelsea cuma 5 shots 2 on target. Dari secara statistik memang Victoria SC layak menang. Yang kedua ada Istanbul Başakşehir lawan Rapid Wien. Istanbul Başakşehir itu dari Liga Turki, sedangkan Rapid Wien itu dari Austria. Nah, kita lihat formasinya. Istanbul Başakşehir bermain dengan formasi 4-3-3. Yang paling terkenal di sini adalah Krzysztof Piatek. Itu dulu pernah main di Milan, di Genoa, di klub-klub di Serie A gitulah. Kalau Rapid Wien benar formasi 4-2-2-2, formasi yang unik juga ya. Jarang ada orang yang pakai formasi ini. Istanbul Başakşehir ini bagi yang belum tahu dulu pernah main di Champions League dan pernah lawan MU juga salah satunya. Dulu MU pernah dikalahkan tim ini. Tapi sekarang dia main di Conference League ya. Jadi klub ini ternyata nggak sebagus itu. Di babak pertama mereka bahkan ketinggalan dulu lewat Louis Chop di menit 43. Tapi kemudian di menit 45 plus 2 injury time, Istanbul bisa menyamakan kedudukan lewat no other than Krzysztof Piatek di menit 45 plus 2. Tapi di babak kedua belum genap semenit Rapid Wien cetak gol lagi lewat pemain yang sama yaitu Louis Chop. Habis itu nggak ada gol lagi ya. Ini kejutan juga, Istanbul Başakşehir kalah di laga awal. Apalagi di kandang sendiri, ini jelas memalukan bagi Istanbul Başakşehir. Kalau kita lihat shotnya itu 16-11 pada banyak Istanbul, tapi shot on targetnya 4-5 lebih banyak Rapid Wien. Artinya Rapid Wien lebih efektif dalam memaksimalkan peluang gitu. Dari possession, dari passing, dari akurasi passing juga lebih banyak Istanbul Başakşehir. Tapi ya ini sepak bola, tim yang statistiknya lebih bagus nggak harus menang. Kan bisa kalah, contohnya ya di sini. Ini jelas kejutan Rapid Wien bisa menang di laga pertama. Mungkin caranya yang memprediksi gini. Oke, sekarang kita di laga pertama
Di hari pertama ada 1-2 dan 2 pertandingan. Setelah itu kita lanjut ke hari kedua. Di hari kedua, kalau waktu Indonesia, itu ada 2 pertandingan juga, yaitu ada Astana sama ini ya, Heidenheim ya, kalau nggak salah. Sebentar. Tapi nggak cuma itu ya, ternyata ada banyak juga. Jadi kita akan bahas dulu mungkin yang mungkin hari kedua lebih banyak. Tapi kalau waktu Indonesia, sebentar. Nggak sama-sama. Jadi bedanya kalau di Conference League ya, itu beda sama Europa League sama Champions League. Jadi sebelum saya mulai hari kedua, kalau di Champions League itu jadi misalnya di hari Rabu itu ada yang jam 23.45 dulu, kemudian baru 2 pertandingan, baru jam 2 itu ada banyak pertandingan. Itu juga berlaku di Europa League. Tapi kalau Conference League, kalau yang saya lihat itu mungkin bukan dua habis itu sisa pertandingan, tapi 9-9 jadi jam 23.45 itu juga ada banyak pertandingan. Nah ini jam 2 ada banyak pertandingan lagi, jadi setengah-setengah mungkin, jadi 9-9 lah pertandingannya gitu. Nah ini sekarang kita masuk ke hari kedua. Sebentar. Oke, ada Astana dulu yang kita bahas. Astana itu klub dari Kazakhstan, sedangkan Baka Topola itu dari Serbia. Ini mulai sudah ada klub-klub yang namanya unik-unik, jujur aja. Astana bermain dengan formasi 4-4-2, sedangkan Baka Topola bermain dengan formasi 4-3-3. Yang Baka Topola ada mantan pemain Persebaya ya, namanya Dusan Stefanovic. Ini sebelumnya pernah main di Liga terbaik dunia, Liga Indonesia. Tapi sekarang bermain di Serbia. Dia asal mana ya? Serbia, jadi balik ke kampung halamannya. Di pertandingan ini Astana yang menang. Astana menang dengan skor 1-0 lewat golnya Kipras Kasukolovas namanya. Kalau kita dari statistik, tapi statistik berkata sebaliknya. Malah justru Baka Topola yang lebih unggul dari semuanya ya. Shot 12 banding 24, bahkan Astana cuma setengahnya. Shot on target 4-5. Jadi masalah Baka Topola ini juga strikernya banyak buang-buang peluang. Bayangin 24 shots cuma 5 on target dan 0 gol. Jadi kipernya Astana melakukan 5 save juga. 33% possession dan 67%, 307 banding 617 dan 74% dan 85% akurasi passing. Jadi sebenarnya Baka Topola menguasai segala statistik, tapi ya inilah Indonesia sepak bola, tim yang itu lebih baik secara statistik belum tentu menang. Dan ini adalah awal yang buruk bagi Dusan Stefanovic juga bersama Baka Topola. Harus mengawali laga dengan kekalahan. Ini juga termasuk giant killing ya berarti. Jadi Baka Topola bisa kalah sama Astana. Kemudian Heidenheim melawan Olimpija. Heidenheim ini rising star, timnya rising star ya. Jadi maksudnya kayak dia baru promosi ke Bundesliga musim lalu, tapi musim ini dia sudah main di Conference League. Cepet banget gila, perkembangannya pesat. Heidenheim itu dari Jerman, Bundesliga, sedangkan Olimpija itu klub dari Slovenia. Jadi sudah ada 2 klub dari Slovenia. Heidenheim bermain dengan formasi yang unexpectedly mereka bermain dengan formasi bertahan 4-1-4-1, sedangkan Olimpija bermain dengan formasi 4-4-2. Dan seperti yang saya prediksi, Heidenheim unggul dulu lewat Adrian Beck di menit 6. 1 gol, unggul 1-0 di babak pertama. Babak kedua, Olimpija sempat menyamakan kedudukan lewat Alex Blanco di menit 77, tapi Paul Werner cetak gol di menit 83. Jadi Heidenheim mengawali konversi dengan bagus, menang 2-1 atas Olimpija. Kita lihat statistik, kalau kita lihat overall statistiknya, memang Heidenheim lah yang menang karena Heidenheim unggul dalam seluruh statistik juga.
Jadi kalau kayak ini menang nggak ada kejutan gitu. Mungkin ya kejutannya malah siapa itu Olimpija bisa cetak gol, itu kejutannya. Nah, kita masuk ke laga ketiga yaitu Cercle Brugge lawan St. Gallen. Cercle Brugge itu dari Belgia, sedangkan St. Gallen itu klub dari Swiss. Unik ya, di Belgia ada dua klub yang namanya mirip. Ada satunya klub Brugge, ada satunya Cercle Brugge. Aku baru tahu juga. Cercle Brugge bermain dengan formasi 3-4-3, sedangkan St. Gallen bermain dengan formasi 4-3-1-2. Cercle Brugge sempat cetak gol dulu lewat Alamine di menit 3. Jadi di menit 3 mereka sudah tancap gas. Kemudian ada satu pemain yang bersinar namanya Ahoeke Stevie Kevin Denke. Itu cetak gol di menit 25. Kemudian cetak gol lagi di menit 43. Jadi di babak pertama dia sudah 2 gol. 3-0 di babak pertama. Babak kedua dapat penalti lagi Cercle Brugge, dan yang cetak gol ya si pemain yang bersinar ini Ahoeke Stevie Kevin Denke cetak hat-trick dia di menit 54 lewat titik putih. Kemudian 4 menit berselang, akhirnya St. Gallen bisa cetak gol lewat Kevin Sobo di menit 58. Ini penyerangnya timnas Hungaria, bagi yang belum tahu. Kemudian Cercle Brugge cetak gol lagi lewat Gary Magnay di menit 63 dan menit 68, 5 menit berselang. Jadi sudah unggul 6-1, kemudian St. Gallen bisa memperkecil kedudukan lewat Felix Mambimbi di menit 81. Dia gila ya, 6-2, total 8 gol. Kita lihat statistiknya, shots 16-14, shot on target 12. Shot on targetnya St. Gallen cuma 6. Itu artinya penyerangnya banyak tembakan yang tepat sasaran. Dan kipernya si St. Gallen itu melakukan 6 save. Dan bayangin kalau dia nggak melakukan save sebanyak itu, paling ini bisa 10-2 ini. Posisi padahal lebih kecil, 42% banding 58%. Passing 21 banding 61 dan akurasi passing 66% banding 68%. Dan passingnya sama-sama L, jadi mungkin di sini yang bikin surat adalah golnya, karena di sini banyak salah passing juga, 66% dan 68%. Mungkin banyak direct pass ya, jadi makanya banyak yang kurang. Passingnya kok passing suksesnya kurang gitu. Banyakan main enggak umpan-umpan sekitar, jadi langsung ke depan. Passing ke depan gitu. Ya bagus lah, ada banyak gol 6-2. Kemudian kita ke laga selanjutnya yaitu Omonoia yang berasal dari Kepulauan Siprus lawan Vikingur. Vikingur itu dari Islandia. Namanya susah, Vikingur Reykjavik. Saya juga namanya. Omonoia bermain formasi 4-2-3-1, sedangkan Vikingur bermain formasi 4-4-2. Babak pertama nggak ada gol, babak kedua baru mulai ada gol lewat Seno Coulibaly di menit 51. Kemudian 2 gol Andronikos Kakolis di menit 81-90 dan Saido Lioem di menit 86. Vikingur nggak mau membalas sama sekali. Padahal mereka Vikingur punya 4 on target, tapi 4 kali diselamatkan sama kiper. Sedangkan Omonoia dari 6, 4 gol, jadi efektivitasnya cukup tinggi. Dari statistik ya semua ke Omonoia, jadi Omonoia memang layak menang. Dari Kepulauan Siprus, ternyata Kepulauan Siprus cukup hebat juga, ada klub yang cukup hebat. Kemudian kita ke laga selanjutnya lagi, yaitu ada klub namanya Noah lawan Mlada Boleslav. Noah ini ya lucu, jadi Noah ini kalau bahasa Indonesia namanya Nuh. Jadi lucu, ada klub namanya Nuh, itu main di Armenia, di Liga Armenia. Sedangkan satunya lagi Mlada Boleslav itu main di Republik Ceko. Noah bermain formasi 4-2-3-1, sedangkan Mlada Boleslav bermain formasi 3-5-2. Ya, Noah yang berhasil menang 2-0, semua golnya ada di babak kedua. Jadi babak pertama nggak ada gol, babak kedua baru ada gol Matius Ayas di menit 58, dan
Vigile Vincent di menit 76. Yang menarik adalah pas cetak gol pas senang, pelatihnya senang banget, girang banget. Cara pemainnya juga. Yang aku senang lihat atmosfer stadionnya pas Noah berhasil menang, semua di stadion selebrasi semua, bahkan supporternya ikut selebrasi banyak. Jadi ini kemenangan ini mungkin sangat bermakna bagi mereka. Shotnya 25 banding 14, shot on target 8 banding 7. Jadi gila juga ya si siapa itu, kipernya Noah melakukan 7 save. Gila. Ini juga kipernya yang bagus ini. 55 banding 45%, 48 banding 410, passing, akurasi passing 85% banding 82%. Nah, kalau gini passingnya bagus. Kita 80% itu masuk bagus. Jadi nggak banyak salah passing gitu. Selamat buat Noah FC. Kemudian kita ke Molde. Molde ini mantan klubnya Haaland. Sebelum dibeli Dortmund, dia main di Molde. Sama ya, pernah dulu Molde itu pernah dilatih sama Ole Gunnar Solskjaer juga, mantan pelatih MU dan yang katanya legenda. Molde bermain dengan formasi 3-5-2, sedangkan Larne bermain dengan formasi 5-4-1. Babak pertama nggak ada gol, babak kedua baru mulai ada gol lewat Magnus Wolf Elkrem di menit 51, Ola Bryn Hilsen di menit 78, dan Fredrik Ihler di menit 90+5. Pas aku pertama kali lihat dari namanya Ihler, aku kaget. Tak pikir tulisannya Ihler, tak pikir kayak dulu ada pemain namanya Gökhan Ihler. Ternyata beda, ini Ihler ternyata pakai H. Di menit-menit akhir ya, Larne bahkan sudah ketinggalan 2-0 ya. Kena kartu merah di menit 90 lewat Conor McKendry di menit ya 90. Akhirnya Molde cetak gol ketiga. Jadi ya from bad to worse Larne ini. Nah, dari statistik semua diunggul Molde. Jadi selamat buat Molde. Mantan klubnya Haaland ini bagus juga. Kemudian Dynamo Minsk lawan hati. Kita lihat Dynamo Minsk bermain dengan formasi 4-1-4-1, sedangkan harus bermain dengan formasi 4-3-3. Oh iya, Dynamo Minsk ini dari Belarusia, sedangkan Hearts itu dari Skotlandia. Heart of Midlothian FC kepanjangannya. Biasanya kan Rangers, Celtic apa, kali ini juga harus juga main di kompetisi Eropa ternyata. Klub kayak Hearts. Ternyata Dynamo Minsk bisa unggul dulu lewat Steven Ava di menit 21. Ini kejutan juga. Tapi kemudian harus bisa cetak gol lewat gol bunuh dirinya pemain Dynamo Minsk, yaitu Sergei Politevic di menit 37, satu sama di babak pertama. Ini kemenangan tidak mudah tuh, karena Hearts baru bisa cetak gol kemenangan di menit 90+4 lewat Jan Dada di menit segitu. Jadi bisa menang 2-1, ini juga cukup bagus bagi Hearts. Statistiknya ini cukup berimbang. Shotnya 11-10 banyakan Dynamo Minsk. Shot on target banyakan Hearts 4-5. Possession banyakan Hearts 49% banding 51%. Passingnya banyakan Hearts sedikit, cuma beda 8, 4-3-5 banding 4-4-3, dan akurasi passingnya lebih banyak sedikit Dynamo Minsk 97% dan 78%, cuma beda 1%. Ini cukup berimbang lah sebenarnya, cuma ya harus dapat kemenangan. Selamat buat Hearts. Kemudian terakhir ada Legia Warsawa lawan Real Betis. Real Betis tetap juga main di Conference League ya. Legia bermain dengan formasi 4-3-3, sedangkan Real Betis bermain dengan formasi 4-2-3-1. Pelatihnya Real Betis by the way sekarang Manuel Pellegrini. Ini mungkin bagi yang belum familiar, Manuel Pellegrini ini mantan pelatihnya City. Dulu dia ngelatih City, Villarreal dulu kalau nggak salah dibawa ke semifinal. Kemudian juga Malaga, Real Madrid bahkan. Dulu pernah ngelatih Real Madrid. Dia pelatih macam-macam. Sekarang ngelatih siapa ini? Ngelatih Real Betis. Jadi ini pelatih yang paling terkenal di sini ya pelatihnya. Sama satu lagi di Real Betis ada satu pemain namanya Adrian. Adrian ini dulunya kipernya Liverpool.
sempat jadi cadangannya Alisson. Sama juga dia pernah main di West Ham United juga. Sekarang balik ke Betis. Betis itu dulu klub pas akademinya dia. Tapi baru sekarang ya mungkin dia bisa masuk tim utama. Dulu dia cuma Betis C sama Betis. Oh enggak sih. Betis ternyata dia pernah dulu 2012 jadi pemain utama juga. Sebelum dibeli West Ham sama Liverpool. Jadi anggapannya dia kembali lagi ke klub asalnya. Dan Legia bisa cetak gol lewat Steve Kabuat di tim 23. Ini kejutan juga, Real Betis ketinggalan 1-0 di babak pertama. Babak kedua ternyata skornya masih sama, Real Betis tidak mau mencetak gol sama sekali. Kalau dilihat ya, sebenarnya kalau lihat dari statistik ya, sedikit lebih bagusan Betis. Kita lihat shot 10/16, shot on target 2/3. Posisinya bahkan Legia Warsaw 31%. Posisinya Real Betis 69%. Passingnya 29/54 dan akurasi passingnya 70/87%. Jadi secara statistik semua Betis, tapi Betis tidak mampu memanfaatkan keunggulan ini ya. Mungkin karena penyerangnya hancur, dari 16 cuma 3 on target loh. Udah sampai 1/5-nya dan bahkan nggak bisa cetak gol sama sekali. Jadi ya parah juga Real Betis ini. Ini jelas bukan awal yang bagus bagi Pellegrini dan Adrian. Kemudian kita ke hari ketiga. Tidak terasa sudah 21 menit. Di hari ketiga ada juga 9 pertandingan. Saya hitung bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh bukan 9, ada 8. Jadi karena 2 sudah main di hari pertama, jadi pembagiannya 2-8-8. Sorry, bukan 9. 2-8-8. Jadi total 18 pertandingan. Kalau di Champions League Europa League 26, 26, 26. Nah, 24 kalau nggak salah. Biasanya 2 pertandingan di awal, 4 pertandingan di akhir. Totalnya 18 pertandingan. Oke, Shamrock Rovers yang pertama lawan Apoel Nicosia di hari ketiga. Shamrock Rovers itu klub dari Republik Irlandia, bukan Irlandia Utara ya. Sedangkan Apoel itu dari Siprus. Jadi ada lagi dari perwakilan dari Siprus. Shamrock Rovers bermain formasi 3-5-1-1, sedangkan Apoel bermain formasi 4-2-3-1. Di sini ada itu ya pemain Arsenal, mantan pemain Arsenal yaitu Marquinhos. Tapi beda Marquinhos ya ini. Bukan Marquinhos yang Arsenal, beda lagi katanya. Namanya mirip ya. Si El Arabi ini juga rasanya kok pernah dengar. El Arabi ini dulu, bentar ya. Oh, pernah main di Granada, Olympiakos, pantesan kok familiar. Pernah membela timnas Maroko juga. Sekarang main di Siprus dia. Babak pertama nggak ada gol, babak kedua baru mulai ada gol karena pemain Shamrock Rovers ada di kartu merah di menit 50 lewat karena Neil Farougia diusir. Dan 8 menit berselang, Apoel cetak gol di menit 58 lewat Konstantinos Laivis. Tapi di menit-menit akhir kemenangan itu buyar karena Dylan Billy Watts berhasil cetak gol menang yang bisa penyama kedudukan. Yang unik di sini adalah hanya pula statistik. Kita baca ya. Shotnya itu 4/14, Apoel 14, tapi shot on targetnya 3/2. Lebih banyak Shamrock Rovers. Jadi Shamrock Rovers jauh lebih efektif dibanding Apoel. Bayangin Apoel dari 14 cuma 2 loh. Parah juga ini Apoel. Posnya 32%-68%, passingnya 305/627 dan akurasi passingnya 76%-90%. Bagus saja 90%. Cuma sayang, maksudnya gila juga Shamrock Rovers dengan 10 pemain masih bisa menang imbang. Cukup hebat juga Shamrock Rovers ini. Dan Apoel ini jelas kehilangan 2 poin. Harusnya mereka yang bisa menang. Tapi mereka malah kebobolan di menit-menit akhir sayangnya.
Kemudian ada Lugano lawan HJK. Lugano itu dari Swiss, sedangkan HJK Helsinki itu dari Finlandia. Lugano bermain formasi 4-2-3-1, sedangkan HJK Helsinki main dengan formasi 4-3-2-1. Ini formasi pohon cemara ini kalau orang bisa bilang. Lugano di babak pertama bisa cetak gol dulu lewat Antonios Papadopoulos di menit 34. Ini namanya kayak nama-nama Yunani ya. Apa dia orang Yunani? Oh, Jerman ternyata. 1-0 di babak pertama, kemudian Martin Marquez cetak gol kedua di menit 56 dan Daniel Dos Santos cetak gol di menit 90+1. Ini awal yang bagus bagi klub Swiss ini. 23 shots banding 8, jadi sudah cukup jauh dan possessionnya dari passingnya semua unggul. Lugano memang layak menang, gak ada kejutan di sini. Kemudian kita ke laga selanjutnya yaitu Petrokub lawan Pafos. Ini bahkan kalau di internet ya, ini nggak ada nggak ada gambar dari ini kedua tim katanya kurang tekan. Nah, kita coba lihat. Petrokub itu dari Moldova, Pafos itu dari Kepulauan Siprus. Kepulauan Siprus ada berapa perwakilan ya? 4 ya kalau nggak salah. Banyak juga ya. Kepulauan Siprus. Petrokub bermain formasi 3-4-3, sedangkan Pafos bermain formasi 4-1-4-1. Jaja ini kalau misalnya familiar. Oh, dia di-loan dari Atletico Paranaense. Ini klub Brasil istilahnya. Jadi Petrokub dulu ya yang unggul lewat Theodor Lungu di menit 26 penalti, tapi kemudian 7 menit berselang Pafos menyamakan juga lewat Joao Correira di menit 33 dan membalikkan kedudukan lewat golnya Jaja di menit 37. Jadi babak pertama 2-1, babak kedua Joao Correira cetak gol lagi di menit 52 dan Mustafa Name di menit 82. Kalau kita lihat statistik memang Pafos saya menang sih, tapi gila juga ya satu shot on target bisa 1 gol. Luar biasa. Tapi emang secara statistik jauh lebih di atas Pafos. Jadi selamat buat Pafos. Kemudian kita ke laga selanjutnya lagi. Lask lawan Djurgården. Lask ini klub dari Austria. Sedangkan Djurgården itu klub dari mana ini? Allsvenskan itu dari Swedia. Lask bermain formasi 4-3-3, sedangkan Djurgården bermain formasi 4-2-3-1. Lask cetak gol dulu lewat Valon Berisha di menit 26. Babak pertama 1-0, babak kedua Lask cetak gol lagi lewat Florian Flecker di 59. It seemed all going to be well. Maksudnya Lask kelihatannya bakal menang, tapi ternyata kalau lama berselang Djurgården cetak gol di menit 57 lewat August Breskeeflager. Dan 8 menit berselang Djurgården cetak gol lagi Tokmat Nguyen di menit 65. Setelah itu nggak ada gol lagi, jadi gol-golan sudah mati di depan mata sirna. Tapi memang secara statistik itu hampir berimbang, cuma shot on targetnya lebih banyak Djurgården, jadi agak kipernya Lask melakukan 4 save. Gila juga. Ya kalau dari statistik sih gak usah Djurgården, tapi Djurgården nggak bisa menang, jadi Lask lumayan dapat 1 poin lah gitu, lebih diuntungkan. Kemudian kita ke laga selanjutnya yaitu Borak lawan Panathinaikos. Panathinaikos itu dari Yunani, sedangkan Borak itu dari Bosnia. Borak bermain dengan formasi 4-1-3-2, sedangkan Panathinaikos bermain dengan formasi 4-2-3-1. Panathinaikos bisa cetak gol dulu lewat Anastasios Bakasetas, susah juga namanya. 11 di menit 11, 1-0 di babak pertama. Babak kedua Borak yang bisa cetak gol lewat Dorte Despotovic di menit 50. 1-1, kita lihat statistiknya.
Panathinaikos ternyata banyak masalah di lini serang ya. Shotnya 13 banding 17, tapi shot on targetnya lebih banyak Borak. 5 shot on target banding 2. Dari possession, dari passing akurasi, semua ke Panathinaikos. Tapi masalahnya mereka diserang, mereka nggak bisa menjadi Panathinaikos istilahnya kehilangan 2 poin lah. Sedangkan lawannya dapat 1 poin, lumayan. Borak. Kemudian kita mulai ke klub-klub yang lebih familiar, yaitu Chelsea yang kalian tahu dari Inggris. Lawan Gent itu dari Belgia. Gent ini kalau nggak salah mantan klubnya Kevin De Bruyne dulu. Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ini mulai ada pergantian pemain ya yang dimainkan di sini karena ini Conference League, ada lagi kiper pengganti yaitu Philip Jorgensen. Ini kiper muda. Kemudian di belakang ada Disasi, ada Rabiot, Badiashile sama Veiga. Di tengah ada Kasade, Dewsbury Hall. Di depan ada 2 rekrutan baru yang diturunkan itu Pedro Neto sama Joao Felix. Kemudian ada Mudryk emang cocok main di sini aja ya. Kemudian ada Christopher Nkunku. 4-2-3-1. Di menit awal Chelsea sudah unggul dulu lewat Renato Friedrich. Sedangkan Gent bermain dengan formasi 3-4-3. Jadi lupa bahas formasinya Gent. Gak ada pemain yang aku kenal. Di menit 12 Chelsea sudah unggul dulu lewat Renato Veiga di menit segitu. 1-0 di babak pertama. Babak kedua baru mulai banyak gol. Pedro Neto di menit 46. Kemudian Gent sempat membalas lewat Tsuyoshi Watanabe. Itu dari pemain Jepang itu di menit 50. Kemudian Christopher Nkunku memperbesar keunggulan di menit 63. Kemudian 7 menit berselang Kieran Dewsbury Hall cetak gol menit 70. Jadi 4-1 dulu, baru di menit akhir 90 Gent bisa memperkecil kedudukan lewat Omri Gandelman di menit 90. Jadi selamat buat Chelsea mulai dengan kemenangan. Kita statistiknya shot 20-9, shot on target 5-3. Dari 20 shot cuma 5 on target. Jadi targetnya Chelsea agak kurang juga ya ternyata. Walaupun bisa cetak 4 gol sih dari sini. Posisinya 70% banding 30%, passingnya 79 banding 18, dan akurasi passing 93% banding 81%. Ya ini emang liga yang cocok untuk Chelsea ya. Ya Chelsea harus bisa melangkah jauh kalau Chelsea tersingkir di babak awal ke bajut asli Chelsea. Karena lawannya banyak klub nggak jelas. Kita ke laga selanjutnya, yaitu Copenhagen, itu klub asal Denmark, lawan Jagiellona Białystok. Itu klub dari Polandia. Copenhagen bermain dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Jagiellonia bermain formasi 4-4-2. Yang terkenal di Copenhagen ada Victor Claesson. Itu striker, kalau nggak salah strikernya Swedia. Habis itu siapa lagi? Oh ada Kevin Dix juga. Ini kalau nggak salah calon apa itu backnya Indonesia. Ya ada peluang, maksudnya dia bisa, siapa tahu Indonesia bisa transaksi dia. Ini pemain asal Belanda sebenarnya, tapi semoga bisa transaksi Indonesia. Pemain ada Kevin Dix main sebagai satu di sini ya. Tapi Copenhagen sempat unggul dulu lewat Pantelis Tsatsidiakos, susah juga namanya, di menit 12. 1-0 di babak pertama. Lumayan bisa clean sheet Kevin Dix di babak pertama kan. Tapi babak kedua Jagiellonia ternyata membalas lewat Avimiko Pulu di menit 51. Dan lebih menyakitkannya lagi, gol kemenangannya Jagiellonia di menit akhir lewat Darko Chorlinov di menit 97. Jadi poin yang di depan mata untuk Copenhagen akhirnya hancur karena Jagiellonia yang menang. Sayangnya klubnya Kevin Dix harus kalah. Shot 20-4, shot on target 5-3. 20 shots 5 on target cuma 1 gol. Jadi strikernya emang kurang bagus penyerangnya. Posisi 68% banding 32%, passing 704 banding 31, dan akurasi passing 87% banding 76%. Saya secara statistik semua bagus Copenhagen, tapi ya itu seperti saya bilang, tim terbaik tidak harus menang. Ternyata inilah kejutan dalam sepak bola yang tidak bisa diprediksi karena sepak bola bukan matematika. Sayang sih Pak, aku sayang aja sih bagi Kevin Dix.
Kemudian Fiorentina ini main di Serie A, Liga Italia. Kemudian Newcastle FC itu main di Wales. Ini sekaligus jadi pertandingan terakhir yang saya mau bahas. Fiorentina bermain dengan formasi 4-2-3-1. Terracciano sebagai kiper, Coyote, Moreno, Biraghi, Van Parisi, 4 back di belakang. Tengah ada Mandragora, Adli. Di depan apa itu attacking midfield ada Ikone, Beltran sama Soti, dan depan ada Kouame. Jujur banyak nggak tahu ya. Sama apa itu Fiorentina kipernya bukan itu ya, David De Gea cadangan sayangnya. Di Newcastle bermain formasi 4-4-2. Pertama nggak ada gol, Fiorentina baru bisa cetak gol di babak kedua lewat Yacine Adli di menit 65 dan pemain pengganti Moise Kean. Sekarang Moise Kean kata main di sini ya. Dulu kan sempat main di Juventus, sekarang main di Fiorentina. Karena mungkin di Juventus tidak dapat peluang main sebagai starter. Jadi main di apa itu Fiorentina sekarang. Ini sering pindah-pindah klub ini Moise Kean. Padahal dulu sempat kadang-kadang jadi main bintang di Juventus sampai ternyata gagal dia. Ya lumayan ini mungkin di kompetisi Conference League ini semoga Moise Kean bisa bersinar. Dia 2-0 itu awal yang bagus bagi Fiorentina juga. Season target on targetnya 10-1, shot 28-2. Jadi emang di Indonesia sampai gak dapat peluang. 28-2 loh, jauh banget. Possession 80% lagi, banding 20%. Di Fiorentina istilahnya mengopok-ngopok lah. Passing 7-99-210 dan akurasi passing 92%-65%. Daripada kiper Newcastle itu berhasil melakukan 8 save. Jadi ya, kalau enggak mungkin bisa kebobolan 5-0 mungkin. Jadi oke, ini sudah semua pertandingannya 18. Kita sekarang bahas tabel klasemen di laga pertama. Di peringkat pertama ada Schalke Brugge karena goal difference-nya paling bagus plus 4. Kemudian 2 Omonoia plus 4, 3 Pavos plus 3, 4 Lugano plus 3, Molde plus 3 juga. Lugano sama Molde ini sama persis. Cetak 3 gol, kebobolan 0. Chelsea plus 2, Victoria SC plus 2, Fiorentina sama Noah ini sama 2, cetak 2 gol, kebobolan 0 gol plus 2. Hearts juga, Hearts plus 1, Jagiellonia plus 1, Rapid Wien plus 1, dan 3 tim ini sama-sama skornya 2-1. Sampai Heidenheim 2-1, jadi 4 tim ternyata. 4 tim, Astana sama Legia sama cetak 2 gol, kebobolan 0 plus 1. Jadi Schalke Brugge sampai Legia Warsawa peringkat 15 itu sama-sama 3 poin. Peringkat 16 juga Garden sampai peringkat 21 itu seri, sisanya kalah. Olimpija minus 1, yang paling terakhir Vikingur minus 4. Ternyata St. Gallen bisa cetak 2 gol lumayan, jadi mereka bukan di peringkat paling akhir. Karena paling akhir Vikingur, ini klub asal Islandia. Ya ini baru satu laga ya, anything can happen lah. Tapi harusnya ya kayak tim kayak Chelsea, Fiorentina itu harusnya bisa lolos langsung. Ini 2 tim paling familiar lah. Real Betis juga, tapi Real Betis ada ya kalah di laga awal, ini mungkin bakal susah bagi mereka. Ya itu aja sih dari saya. Anda sudah selesai. Terima kasih semua sudah menonton.